Kampus 2022, satu sinergi bangun negeri. Oke, kembali lagi bersama kami. Dan mohon maaf, kami izin mengonfirmasi bahwa tadi terdapat sedikit kesalahan dalam penyebutan. Sehingga untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Namun sebelum masuk ke sesi pemaparan, kita akan bersama menyaksikan tayangan video berikut ini. Penghargaan yang tinggi kepada PPATK bersama para pemangku kepentingan yang selama 2 dekade telah bekerja keras melakukan usaha ikhtiar dan upaya-upaya untuk mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Financial Intelligence Unit harus jeli dan mampu bergerak cepat, memiliki kemampuan dan perangkat untuk menangani modus-modus baru tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang telah melewati batas-batas negara serta telah menjadi kejahatan internasional. Progres reorganisasi PPATK. PPATK telah menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyederhanaan birokrasi dengan memangkas jabatan struktural. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, PPATK melakukan proses reorganisasi kembali untuk meningkatkan proses bisnis yang lebih optimal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK. Pembentukan tim reformasi birokrasi. Sebagai tindak lanjut dari proses reorganisasi, PPATK kembali membentuk tim reformasi birokrasi yang sesuai dengan struktur baru PPATK. PPATK membentuk tim teknis pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi. Tim tersebut terdiri dari tim sekretariat, tim asesor, tim agen perubahan, serta tim penilai internal. Zona Integritas PPATK. PPATK menggelar acara penandatanganan fakta integritas dan sharing knowledge pembangunan zona integritas di lingkungan PPATK pada Rabu 22 Juni 2022 bertempat di gedung PPATK. Acara ini diselenggarakan guna menguatkan komitmen bersama untuk menciptakan pelayanan publik yang berintegritas. Penilaian Mutual Evaluation Review MER. Urgensi dan manfaat dari penilaian MER adalah agar Indonesia mendapatkan penilaian yang baik dalam proses MER dan dapat diterima sebagai anggota FATF. Pentingnya keanggotaan Indonesia di dalam FATF akan membawa dampak positif bagi kredibilitas perekonomian negara, yaitu meningkatnya persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang akan berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik dari dalam maupun luar negeri karena kepercayaan investor kepada pemerintah bahwa uang yang mereka investasikan aman dan rendah risiko terhadap terjadinya pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Selain itu, dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh FATF dapat memberikan kontribusi pada penentuan kebijakan strategis global terkait APU PPT sehingga semakin mempertegas Indonesia sebagai negara yang berintegritas dan mampu berkontribusi aktif di kancah internasional. Green Financial Crimes (GFC). GFC merupakan kejahatan yang mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya alam atau lingkungan hidup dengan cara-cara ilegal atau tidak sah. Pada tahun 2022, PPATK memberikan perhatian khusus pada upaya pencegahan dan pemberantasan GFC dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, baik pihak pelapor, aparat penegak hukum, dan penyidik PPNS. Dalam upaya mendukung GFC tersebut, PPATK melakukan tindakan nyata untuk menyelamatkan lingkungan
dengan melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya penanaman pohon dan transplantasi terumbu karang. Pengungkapan kasus-kasus besar. Selain berfokus pada kejahatan lingkungan hidup, di tahun 2022 ini, PPATK juga memberi perhatian lebih pada beberapa kasus besar, di antaranya perjudian. Tidak kurang dari 25 kasus judi online telah disampaikan kepada aparat penegak hukum oleh PPATK sejak tahun 2019 hingga 2022. Selain ke beberapa negara di atas, aliran dana juga terindikasi judi online ini pun diduga mengalir hingga ke negara tax haven. Oleh sebab itu, ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk menelusuri aset yang nilainya mencapai ratusan triliun per tahunnya dan membawa kembali ke Indonesia atau repatriasi. Investasi ilegal. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bersama-sama dengan instansi terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya telah memantau aliran dana dari investor ke berbagai pihak yang diduga menjual produk investasi bodong. Terkait dengan investasi dalam bentuk trading yang diduga ilegal seperti robot trading atau binary option dan melibatkan influencer yang dikenal dengan Crazy Rich, PPATK telah melakukan pemantauan dan melakukan penghentian sementara transaksi. Saat penyelidikan berlangsung, PPATK juga melakukan penghentian sementara transaksi terkait kasus investasi ilegal dengan total saldo sebesar 588 miliar pada 345 rekening yang tersebar di 87 penyedia jasa keuangan. Narkotika. Berdasarkan penelusuran transaksi yang dilakukan PPATK dari periode 2016 hingga 2021, total nilai perputaran uang terkait transaksi narkotika di Indonesia bisa mencapai 400 triliun rupiah. Penggelapan dana yayasan. Tahun 2022 ini, PPATK mengungkap sejumlah temuan terkait transaksi keuangan lembaga filantropi yang diduga menyelewengkan dana donasi. Dari hasil audit, diduga jumlah dana yang diselewengkan yaitu sebesar 107,3 miliar rupiah dan masih dilakukan pengembangan dengan memblokir rekening lembaga filantropi lain yang diduga melakukan penyelewengan dana. Inovasi dan prestasi. Selama tahun 2022, PPATK menciptakan banyak inovasi dan menorehkan banyak prestasi. Di antaranya, 1. Penerbitan buku pintar TPPU. 2. PPATK Digipus. 3. Aplikasi Sipendar. 4. Aplikasi GoAML. 5. Aplikasi Sejati. 6. Edukasi publik dalam bentuk podcast, lomba karya tulis ilmiah, kompetisi debat, PPATK mengajar, festival kreatif APU PPT. 7. Pusdiklat APU PPT menerima penghargaan sebagai unit penyelenggara pelayan publik kategori sangat baik. 8. Nilai hasil pengawasan kearsipan terbaik. 9. Sistem merit dengan predikat sangat baik. Dan 10. BKN Award Implementasi Manajemen ASN terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 2 dekade Gerakan APU PPT, PPATK berkomitmen setia menjalankan komitmen Presiden Republik Indonesia dalam mendukung terwujudnya asa Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong, bebas korupsi, dan bermartabat, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, terpercaya melalui kemitraan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan cara-cara yang logis sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan menjaga nilai luhur, asah, asih, dan asuh. Suksesnya penyelenggaraan Mutual Evaluation Review oleh Financial Action Task Force dan dukungan penuh pemangku kepentingan dalam penanganan Green Financial Crimes on Money Laundering
menunjukkan eksistensi semangat perubahan PPATK dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia yang lebih baik ke depan. Penguatan tata kelola berbasis e-government, transformasi kelembagaan PPATK yang agile, penerapan meritokrasi, serta peningkatan akuntabilitas kinerja terus dilakukan dengan tegas guna mengakselerasi kontribusi yang lebih nyata. Kami ada untuk NKRI tercinta. Kami ada untuk negeri tercinta. Luar biasa ya. Mika. Sudah dilihat tadi videonya, banyak sekali prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh PPATK. Betul sekali. Baik, saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Bapak Wendiarto Arif Dikdoyo SAP selaku Analisis SDM Aparatur. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Baik, kami ucapkan mohon maaf tadi Bapak ya apabila ada kesalahan penyebutan instansi. Selanjutnya kami silakan Bapak untuk memaparkan informasi kepada teman-teman PKN STAN dalam waktu 15 menit. Kami silakan Bapak. Baik, terima kasih teman-teman panitia KLPS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dari Kementerian Keuangan, dari pemerintah daerah, dari panitia KLPS, serta teman-teman dari PKN STAN yang insya Allah siang hari ini masih semangat ya, masih baru jam 2:30 gitu. Jadi masih semangat-semangatnya nih insya Allah. Mungkin kita langsung aja ya ke pemaparan terkait pengenalan tentang PPATK, sekilas aja tentang PPATK. Oke, sudah terlihat ya di layar. Oke, pada kesempatan ini kami ingin menyajikan sekilas tentang PPATK. Mungkin dari beberapa teman sudah mengetahui, mungkin ada juga yang belum. Jadi kami izin untuk memaparkan sekilas tentang PPATK. Next. Oke, ini kurang lebih akan kita bahas sekilas saja tentang tugas pokok dan fungsi, kemudian struktur, peran, dan seperti apa sih nanti alokasi dan pengembangan dari lulusan dari PKN STAN yang akan ditempatkan di PPATK. Nah, tentang PPATK ini mungkin tadi sudah disimak ya dari video yang sudah kita saksikan bersama-sama. Jadi PPATK itu adalah punya tugas utama sebagai Financial Intelligence Unit, yaitu fungsi pengawasan transaksi keuangan mencurigakan yang menjadi PPATK itu menjadi focal point dari pemberantasan tindak pidana dan pencucian uang serta pemberantasan pendanaan terorisme. Jadi hanya satu-satunya PPATK ini di Indonesia yang mempunyai tugas fungsi yang unik ya. Hanya PPATK satu-satunya KL yang mempunyai tugas tersebut. Kemudian PPATK itu dibentuk melalui Undang-Undang 8 tahun 2010. Ini ada undang-undang terakhir pembentukan PPATK. Kemudian dia juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi PPATK tidak di bawah kementerian lembaga lain, namun langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian tugas pokoknya tadi, tugas pokok fungsi dari PPATK yaitu tugas utamanya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Mungkin dari teman-teman ada yang mungkin belum tahu ya tentang pencucian uang itu seperti apa gitu. Bukan berarti uang itu dicuci di laundry atau apa ya, tapi lebih kepada penyamaran hasil tindak pidana yang dibuat seolah-olah itu adalah uang halal. Jadi tugas PPATK adalah membuka tabir kejahatan-kejahatan yang seolah-olah
hasil kejahatan tersebut seolah-olah dari hasil yang sah gitu. Banyak tindak pidana yang mungkin kita tahu bahwa korupsi, bahwa penggelapan, bahwa perjudian, mungkin juga kita belakangan ini juga sempat dihebohkan dengan investasi bodong, itu semua adalah ada proses pencucian uang dari hasil-hasil yang tidak halal menjadi halal. Next. Kemudian fungsi dari PPATK itu sendiri yaitu seperti yang tadi ya, pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPP, kemudian juga PPATK dari mengelola data dan informasi yang dihimpun dari penyedia jasa keuangan, kemudian juga dari aparat penegak hukum. Nah, ini PPATK yang mengelola informasi dan data tersebut. Kemudian PPATK juga melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan, dalam hal ini bank, terus juga ada perusahaan asuransi, ada perusahaan misalkan penjual mobil, motor gitu. Itu PPATK melakukan pengawasan terhadap, kita sebutnya mereka itu adalah pihak pelapor. Jadi mereka yang wajib melaporkan transaksi kepada PPATK. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis atau ada pemeriksaan terhadap laporan transaksi yang mungkin berindikasi tindak pidana pencucian uang, atau misalkan ada informasi dari penegak hukum untuk penelusuran transaksi tersebut. Nah, PPATK pada tahun ini, tahun 2022, itu melakukan proses reorganisasi. Reorganisasinya ini penguatan fungsi ya, penguatan fungsi, ada beberapa fungsi yang dikembangkan menjadi lebih luas fungsinya. Lalu kepala kami membuat suatu mungkin bahasanya memberikan suatu input ya kepada unit-unit yang ada di PPATK ini, punya penyebutan khusus. Jadi mungkin kita tahunya kalau di struktur organisasi itu ada inspektorat, ada irjen, ada dirjen, atau ada deputi apa. Nah, ini penyebutan kita dirubah menjadi bahasa yang bahasa yang ya, supaya memang bahasa ini mudah diingat, satu, yang kedua mempunyai makna yang setiap dalam pelaksanaan tugas dari unit organisasi ini harus memegang teguh apa yang ada dalam sini. Misalkan di sini ada PK. PK itu inspektorat, singkatan dari inspektorat. Kenapa PK? Karena inspektorat itu harus peka terhadap hal-hal yang misalkan ada hal-hal yang mencurigakan, dalam arti misalkan ada penyimpangan atau ada hal-hal yang sensitif, mereka harus peka terhadap segala persoalan. Kemudian di sini ada tegas, ada pengasuh, ada asa, itu adalah deputi sebenarnya. Deputi strategi dan kerjasama itu disingkat jadi tegas. Karena apa? Karena ketika kita bekerja sama, ketika kita berkoordinasi, kita harus tegas bahwa setiap informasi, setiap data yang kami terima itu harus jelas ujungnya, muara ke hulu muaranya jelas. Kemudian di pengasuh itu pelaporan dan pengawasan kepatuhan. Ini juga bermakna bahwa PPATK mengurusi laporan transaksi keuangan dari hulu sampai hilir, tapi juga mengayomi ke penyedia jasa keuangan tadi yang harus melaporkan PPATK. Jadi tidak serta-merta diaudit, namun juga harus dibina. Kemudian terakhir adalah ASA. ASA ini analis dan pemeriksaan. Nah, kenapa ASA? Karena disinilah cikal bakal inti proses bisnis dari PPATK itu ada di analisis dan pemeriksaan. Jadi diharapkan dengan adanya proses analisis dan pemeriksaan yang baik, ada ASA untuk mengungkapkan kasus-kasus yang mungkin di masyarakat mungkin tidak diketahui, tapi kami mungkin mengetahui. Jadi disinilah tulang punggung dari PPATK. Next. Nah, secara garis besar tadi sudah disebutkan ya di video ya, ada beberapa peran PPATK yang
kita tahu bahwa sekarang ini lagi ada kasus tentang perjudian. Kita tahu ada juga kasus tentang investasi ilegal, ada korupsi yang melibatkan hakim agung, oknum hakim agung ya. Kemudian ada narkoba, ada juga rokok ilegal. Kemudian yang memang menjadi fokus dari PPATK saat ini adalah green financial crime yang mungkin menurut banyak orang itu apa sih? Green financial crime itu apa gitu. Tapi ternyata itu punya dampak yang luar biasa gitu. Makanya kami di PPATK melihat tren apa kira-kira yang akan menjadi kasus-kasus yang akan lebih besar. Mungkin nanti di tahun depan akan kita lihat lagi persiapan pemilu karena sudah dekat ya dengan masa kampanye. Oke, next. Nah, untuk alokasi di PK Instan di PPATK sendiri, ini adalah kira-kira jabatan dan kualifikasi pendidikan serta jumlah kebutuhan dan unit penempatan. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri kira-kira teman-teman ini cocoknya di mana gitu ya untuk melamar di posisi di formasi yang mana. Nah, ini kebutuhan total alokasi formasi untuk PK Instan di PPATK total ada 77 yang kami usulkan. Mudah-mudahan sih tidak dipotong ya untuk kebutuhannya gitu. Jadi 77 itu di breakdown menjadi seperti yang sudah dilihat, ada pengelola barang milik negara, ada pengolah data. Nah, itu unit penempatannya sudah terlihat di mana. Kemudian next ada juga di pengelola keuangan di beberapa tempat juga. Jadi nanti akan tersebar di hampir seluruh unit kerja, satker ataupun unit kerja setingkat eselon 2 itu akan tersebar. Teman-teman mau di mana itu nanti bisa dipilih. Yang paling banyak mungkin di sini kualifikasinya D3 akuntansi ya. Mungkin lebih banyak pilihan untuk memilih dari dari keinginannya ingin memilih di mana gitu. Next. Kemudian kalau kita ngomong PK Instan itu mau diapain sih di sini gitu. Ya, setelah penempatan tentunya kita akan melakukan pengembangan. Ya. Pengembangan lulusan PK Instan itu sangat luas areanya ya untuk dikembangkan. Yang pertama yang jelas peningkatan pendidikan. Peningkatan pendidikan ini kami membuka seluas-luasnya peningkatan pendidikan bagi lulusan PK Instan. Jadi misalkan nanti setelah diterima di PPATK nanti bisa langsung untuk melanjutkan misalkan jenjang S1 atau nanti gimana terserah dari teman-teman dari PK Instan. Kemudian yang kedua jelas juga bahwa setelah masuk bahkan ada beberapa diklat wajib yang memang diperuntukkan untuk lulusan PK Instan maupun nanti yang memang baru masuk ya. Itu ada beberapa jenis pendidikan yang harus dilalui. Jadi sudah pasti semua yang masuk ke PPATK pasti akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan ini. Kemudian selanjutnya promosi dan mutasi ini sebenarnya masih cukup jauh ya buat teman-teman PK Instan karena yang jelas dalam waktu dekat setelah misalkan diangkat jadi pegawai PPATK itu tidak mungkin langsung dimutasi ataupun apalagi dipromosi ya. Jadi ini dalam jangka waktu yang memang relatif tidak sebentar, ini juga pola-pola mutasi dan promosi ini juga akan diberlakukan buat teman-teman gitu. Jadi kita akan melihat kebutuhan dari organisasi, teman-teman ini punya kemampuan di mana, punya kelebihan di mana, itu yang akan dilakukan pembinaan baik promosi ataupun mutasi. Kemudian yang terakhir adalah kesempatan beasiswa. Jadi PPATK itu instansinya kecil, termasuk kecil. Jadi untuk kesempatan untuk mendapatkan beasiswa yang dibiayai oleh PPATK itu relatif lebih mudah, lebih luas kesempatannya. Namun apabila tidak terpilih menjadi penerima beasiswa yang dibiayai oleh PPATK, teman-teman juga masih punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari luar PPATK. Jadi
PPATK banyak sekali menerima kerjasama penerimaan beasiswa ya, baik dari dalam ataupun luar negeri. Banyak contoh-contoh teman-teman PK Instan yang sebelumnya sudah masuk ke PPATK itu sudah melanjutkan pendidikan gitu. Bahkan ada beberapa pegawai kami yang sudah dapat beasiswa S3 sampai dengan S3 gitu. Jadi untuk pengembangan diri untuk teman-teman PK Instan di PPATK sangat luas. Nah, tadi sudah sedikit sudah tahu lah kenapa harus PPATK. Ya, PPATK itu pertama ya satu-satunya instansi khusus yang menangani TPPU dan TPPT. Gitu. Nggak ada instansi lain yang secara khusus menangani ini. Ya, memang hanya satu-satunya. Terus yang kedua juga PPATK itu lingkungan kerja itu menantang. Menantang kenapa? Karena dinamikanya luar biasa, cepat sekali perubahan. Jadi walaupun mungkin bahasanya ditaruh di unit administratif, tapi banyak tantangan-tantangan yang enggak jarang ditemui di tempat lain gitu. Kemudian tadi juga nyambung dari tadi ya yang lingkungan kerja menantang itu karena apa? Karena PPATK itu pelangi. Banyak pegawai, jenis-jenis pegawai yang ada di PPATK, ada dari Polri, ada dari Kejaksaan, ada BI, bahkan juga Kemenkyu pun ada gitu. Jadi benar-benar kita campur gitu ya. Jadi kita punya banyak variasi pegawai, tapi kita tetap punya kultur sendiri, kulturnya PPATK. Jadi siapapun mereka yang gabung ke PPATK itu harus ngeblend sama kulturnya PPATK. Dan mungkin ini faktor yang paling menarik gitu ya dari PPATK. PPATK itu didominasi sama pegawai Gen Z dan milenial. Jadi sini kebanyakan justru memang anak-anak muda yang kerja di PPATK. Bahkan untuk PK Instan sendiri kita sudah kalau nggak salah 4 generasi ya. Ada 4 generasi yang khusus dari PK Instan. Kemudian untuk baru-baru ini kita mendapatkan pimpinan baru ya, baru 1 tahun pimpinan baru ini, dan umurnya masih relatif masih muda. Pimpinan juga berpikir sangat out of the box gitu. Jadi beliau juga nggak mau kerjanya yang gitu-gitu aja. Beliau selalu ingin ada kerja yang menantang, yang terus berprogres, terus reform. Mungkin tadi sempat di video kita saksikan ya statement dari beliau, dia siap mereform apapun itu, baik cara kerja ataupun achievement tertentu, beliau siap menerima challenge apapun gitu. Dan yang terakhir adalah kita tahu bahwa tadi PPATK itu punya pegawai yang milenial, punya pegawai muda banyak sekali, tapi juga tidak memutus, tidak membuat gap besar gitu. Jadi pegawai pimpinan sama pegawai biasa itu ngeblend, dan bahasanya apa? Mereka tuh kekinian gitu. Walaupun ada yang sudah banyak yang sudah berumur, tapi mereka tetap kekinian. Mereka membaur dengan teman-teman yang bahkan masih muda gitu, bahkan yang masih baru lulus. Bahkan ini saya bawa salah satu teman, Firda, ini juga dia baru aja lulus tahun lalu. Jadi mungkin kita langsung ke ini aja ya, ke cerita, biar dia sharing pengalaman di PPATK itu seperti apa selama dia bergabung belum tahun ya, Firda ya. Iya, Oke, nanti kita gali aja nih gimana nih kerja di PPATK selama beberapa bulan ini. Oke, langsung. Oke, baik. Terima kasih Mas Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan panitia. Perkenalkan aku Firda Delia, lulusan STAN tahun lalu, tahun 2021. Nah, di sini aku akan sedikit berbagi cerita gimana sih rasanya penempatan di PPATK. Nah, namun melihat teman-teman yang saat ini pasti sedang pusing dan lelah karena menimbang-nimbang terkait instansi mana sih yang akan dipilih. Karena tahun lalu juga aku merasakan kayak gitu ya. Jadi aku punya pantun buat teman-teman sekalian. Beli pempek di pasar keramat, walaupun capek harus tetap semangat. Oke, hari ini testimoni tentu dari sudut pandang aku yang sudah bekerja kurang lebih selama 9 bulan sejak Februari. Dan di sini bersifat subjektif ya teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian tanya ke
alumni lain pasti akan berbeda. Menurut aku penempatan di PPATK itu yang pertama sangat disyukuri karena sesuai dengan keinginan dan pilihan aku. Lokasi kantor-kantor PPATK ini juga masih di daerah Jakarta dan Depok, teman-teman. Dan kebetulan aku ditempatkan di kantor pusat di Jakarta Pusat. Nah, kantor pusat ini pun strategis dan banyak transportasi umum ya, teman-teman. Jadi aksesnya mudah. Jadi teman-teman nggak harus ngekos di dekat kantor yang mungkin harga kosannya lebih mahal gitu. Nah, untuk di Pusdiklatnya ini ada di Depok dan mungkin emang transportasi umumnya itu lebih susah, tapi fasilitasnya bagus juga, teman-teman. Nah, yang aku suka di PPATK ini adalah kantornya nggak besar dan pegawainya juga nggak terlalu banyak. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, PPATK ini berisi pegawai-pegawai Gen Z dan milenial. Jadi lingkungan kantornya itu dan lingkungan kerjanya itu enak dan nyaman. Dan menurut aku itu penting banget, teman-teman, buat bekerja di lingkungan yang nyaman dan enak gitu. Nah, kemudian juga seperti yang tadi sudah disebutkan, gap antar pimpinan dan pegawai itu kecil, teman-teman, karena kantor kita kecil juga dan pegawainya sedikit. Jadi antara pimpinan dan pegawai itu terasa dekat dan aspirasi-aspirasi kita itu bisa langsung didengar langsung oleh pimpinan bahkan kepala PPATK-nya sendiri. Nah, kemudian hal yang ada lagi nih, teman-teman, hal yang aku yakin semua teman-teman lulusan STAN pertimbangkan banget yaitu kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Di sini dan aku juga melihat kakak-kakak senior melanjutkan pendidikan di PPATK itu benar-benar didukung oleh kantor dan pimpinan unit kerja kita. Kita benar-benar didorong untuk terus sekolah bahkan sampai S3. Dan selain itu, kesempatan untuk mengembangkan diri dan kompetensi diri kita benar-benar terbuka luas dengan adanya diklat-diklat baik yang diadakan di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, satu hal lagi nih, mungkin dari pengalaman aku sendiri ya, teman-teman, buat kalian semua yang suka nge-MC, aku jamin kalian bakal diberikan wadah dan kesempatan buat nge-MC di acara-acara besar dan bahkan bisa ketemu menteri-menteri. Nah, mungkin itu aja testimoni dari aku, Mas Wendy. Saya kembalikan kepada Mas Wendy. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Firda sudah sharing bagaimana pengalaman kerja di PPATK walaupun belum setahun. Oke, mungkin begitu paparan dari kami, Bapak Ibu Panitia. Terima kasih atas kesempatannya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, ada yang mengganjal, dipersilakan. Terima kasih Bapak atas pemaparan informasinya dan testimoni dari kakak tadi yang sudah sangat lengkap sebenarnya. Dan insightful sekali ya tentunya. Sekali. Tadi kakak sempat bilang kalau misalnya itu tuh di PPATK itu menjadi sebuah lampu hijau untuk kita. Betul. Yang bisa nge-MC, yang suka nge-MC, untuk nge-MC di acara-acara yang besar-besar juga biar bisa ketemu dengan Bapak Ibu Menteri, Mika. Betul sekali. Dan selain itu tadi juga sempat dijelaskan terkait dengan hal-hal fasilitas yang nantinya akan didapatkan oleh lulusan PKN STAN. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab, Ajri. Kami himbau sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya dapat mengaktifkan fitur raise hand untuk kemudian langsung bertanya kepada narasumber. Baik, sepertinya sudah ada yang raise hand, Bapak, dari Mas Muhammad Iqbal. Halo, Muhammad Iqbal. Halo, Mas. Belum terdengar, Mas, suaranya. Baik, suara saya sudah terdengar. Sudah, Mas. Teman-teman MC. Baik, Bapak, perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Ramadan dari Manajemen Aset 2019. Izin bertanya, Pak, saya memiliki beberapa poin pertanyaan yang mungkin sempat teman-teman juga titipkan kepada saya, dan mungkin variabel-variabel yang saya tanyakan ini menjadi poin yang akan menentukan teman-teman ingin masuk ke PPATK gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak, apabila pertanyaannya mungkin sedikit private gitu ya, Pak. Yang pertama nih, Pak, apakah Bapak mungkin berkenan untuk menjelaskan terkait take home pay yang ada pada PPATK, Pak? Mungkin termasuk THP-THP itu ada apa aja, Pak, selain gaji dan tunjangan kinerja? Dan kalau boleh, Pak, Bapak berkenan mungkin bisa disebutkan mungkin nominal range-nya gitu, Pak. Yang kedua, Pak, terkait mutasi, kan Pak, tadi Iqbal dengar kantornya itu dibagi menjadi dua ya, Pak. Ada di Jakarta, lalu ada juga di Depok nih, Pak. Nah, berarti Pak, pola mutasi yang ada di PPATK ini apakah bisa beralih ke antar unit eselon 1 atau bagaimana, Pak? Lalu yang ketiga, Pak, terkait pendidikan yang mungkin sempat Kak Firda ceritakan juga, Pak. Karena kan mungkin dari PPATK ini sangat mendukung buat teman-teman yang masuk ke PPATK ini untuk belajar apa untuk melanjutkan studi, Pak. Perihal tersebut, Pak, universitas mana saja, Pak, yang sudah mungkin bekerja sama dengan PPATK, dan berapa lama sih, Pak, setelah kami menjadi PNS kami dapat melanjutkan studi di
melanjutkan studi, tugas belajar ataupun izin belajar dari PPATK Pak. Dan kebetulan Pak sedikit promosi aja Pak, mungkin Iqbal suka MC Pak, barangkali PPATK ingin merekrut Iqbal Pak, boleh banget Pak. Terima kasih Bapak. Banyak Kak Muhammad Iqbal atas pertanyaan yang telah disampaikan. Langsung saja kepada Bapak untuk dapat dijawab pertanyaannya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Ini pertanyaan pasti paling pertama ditanya nih, take home pay. Jadi gini ya, kalau untuk take home pay kita sebenarnya standar ya, gaji pokok sudah jelas itu satu PP lah sama PNS yang lain gitu. Gaji pokoknya sama. Cuma yang membedakan adalah di PPATK ini kami menerima tunjangan khusus. Tunjangan khusus ini setahu saya nggak ada di tempat lain. Gitu. Kita belum punya tunjangan kinerja malah. Kita ada tunjangan khusus. Nah, mengenai besarannya berapa, saya sebutkan sangat cukup, lebih dari cukup lah, lebih dari cukup. Izin kami tidak menyebutkan nominal ya, tapi menurut saya pribadi itu sangat lebih dari cukup. Itu yang pertama, kompe. Yang kedua, untuk pola mutasi, karena ada 2 kantor ya, 2 satker lah jatuhnya, di Jakarta sama di Depok. Jadi pola mutasi ini kita memang tidak ada batasan antara eselon 1, eselon 2 atau hanya di antara eselon 2 atau di mana. Kita instansi kecil. Jadi pola mutasinya adalah kita bisa lintas eselon 1 gitu. Jadi kalaupun khawatir misalkan nanti dipindah ke Depok gitu. Depok itu dekat ya. Dan Depok itu hanya Satker Pusdiklat. Sisanya semua ada di pusat. Gitu. Jadi kalau misalkan dipindah ke Depok berarti dipindahnya ke Pusdiklat. Itu aja sih. Kemudian yang masalah tugas belajar, pendidikan ya. Terkait dengan pendidikan, yang jelas kalian harus jadi PNS dulu untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Ya. Terus untuk masalah kalau misalnya kita ngomong izin belajar ya, itu alhamdulillah sih sejauh ini semua dikasih ya untuk melanjutkan pendidikan. Cuma untuk nanti tugas belajar itu kan berdasarkan ada ininya ya, ada periode, satu ada periodenya, yang kedua ada penawarannya. Di PPATK sendiri untuk tugas belajar itu dominan ke arah UI, biasanya UI, ada juga UGM, waktu itu juga ada ITB ya, ITB kalau nggak salah. Biasanya di situ sih. Untuk yang kita provide ya, untuk beasiswa yang kita provide. Kemudian kalau di tugas belajar yang non di PPATK itu biasanya kita dapat penawaran dari Bappenas, dari Kominfo, kalau dari luar juga cukup banyak ya, kita posisi juga teman-teman kita banyak juga yang lulusan dari luar ya, dapat beasiswa dari luar, terutama dari Australia. Paling banyak dari Australia, kemudian kemarin juga baru beberapa orang berangkat ke Inggris ya untuk S2 di sana. Ada juga yang Rusia. Banyak sih sebenarnya, banyak sekali kalau untuk di sini ya, di PPATK sendiri banyak banget lulusan-lulusan dalam maupun luar yang dapat dari beasiswa. Mungkin kalau yang masalah MC Mbak Firda oke, gitu ya kurang lebih ya penjelasannya. Makasih banyak Mas Iqbal. Ya Bapak, terima kasih Pak, penjelasannya sangat dapat dimengerti. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya dan terima kasih Mas Iqbal atas pertanyaan yang sangat luar biasa tadi. Selanjutnya Bapak mohon izin, ada rekan kita lagi ingin bertanya secara langsung dari Kak Ismi. Kami silakan Kak Ismi untuk on cam. Baik, kami silakan Kakak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ismi Suha dari D3 PBB Penilai. Tadi pertanyaan saya ada 2 ya. Satu pertanyaan titipan. Pertanyaan pertama itu mengenai alokasi formasi lulusan. Jadi sepanjang pengetahuan saya ini baru tahun ini PPATK narik lulusan dari D3 PBB Penilai ya Pak ya. Jadi yang informasi dari PowerPoint tadi,
akan ditempatkan 2 orang di Direktorat Analis dan Pemeriksaan 2. Mungkin boleh Pak dijelaskan ini kira-kira pekerjaannya nanti seperti apa untuk yang lulusan prodi PBB Penilai. Lalu untuk pertanyaan kedua, mengenai lokasi kerja, apakah akan pindah ke ibu kota negara yang baru IKN atau tidak? Dan misalnya akan pindah itu kapan pindahnya ya Pak? Terima kasih. Langsung Baik. saja kepada Bapak untuk dijawab pertanyaannya. Silakan Bapak. Baik, Mbak Isni. Pertanyaan pertama terkait dengan penempatan ya di DAP. Kerjaannya seperti apa itu untuk lulusan dari PKN STAN. Jujur saya pribadi untuk detailnya nggak tahu, persisnya nggak tahu. Tapi saya ambil dari teman-teman PKN STAN yang penempatan di sana ya. Jadi pertama yang jelas untuk penyesuaian pasti mengerjakan administrasi direktorat, yaitu misalkan masalah penganggaran, masalah mungkin bantu persuratan. Nah, sambil mengerjakan itu mereka juga dilibatkan pengolahan data dari transaksi-transaksi keuangan mencurigakan. Nah, teman-teman yang sekarang ada di DAP ya, dan lulusan dari PKN STAN itu mereka alhamdulillahnya mereka kreatif gitu, dan mereka memang pinter-pinter. Jadi mereka tuh punya beberapa inovasi yang bisa membantu proses dari analis untuk menganalisis data gitu. Jadi kalau ngomong job desk sebenarnya standar. Tapi yang bikin itu enggak standar ya tadi ada inovasi-inovasi yang bisa dimanfaatkan gitu sama unit gitu. Salah satu teman di DAP itu dia punya gagasan namanya business intelligence. Itu dari teman-teman lulusan PKN STAN. Dan itu kemarin dapat penghargaan dari Pak Kepala juara berapa ya? Juara 2 kalau nggak salah. Dan itu diapresiasi gitu. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang standar ada, tapi yang bikin itu jadi nggak standar ya itu tadi ada inovasi, ada nilai lebih yang bisa teman-teman berikan ke unit-unit tujuan. Saya ambil contoh persis itu langsung di DAP-nya. Itu sampai sekarang teman PKN STAN itu masih berkarya di situ dan dia sangat diandalkan di sana. Gitu ya untuk jenis pekerjaannya ya. Jadi memang punya kontribusi lebih kepada analis-analis ya untuk proses pemeriksaan dan analisis transaksi keuangan. Kemudian untuk masalah pindah ibu kota, secara undang-undang kita berkedudukan di ibu kota negara, otomatis kalau misalkan ada perintah untuk pindah, kita akan pindah. Cuma masalah kapannya saya belum tahu, belum ada informasi sama sekali yang pasti ya kita akan pindah kapan, gitu. Belum ada. Tapi kalau misalkan perintah pindah instansinya sudah harus pindah, kita akan ikut pindah. Terima kasih Mbak Isni. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Bapak, dapat dimengerti, semoga sudah bisa menjawab rasa penasaran dari Kak Ismi Suha. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab kami cukupkan. Dan sebelum sesi ini berakhir, kami mohon izin Bapak berkenan untuk memberikan sepatah 2 patah kata ataupun closing statement kepada teman-teman lulusan PKN STAN agar lebih tertarik Bapak untuk memilih PPATK sebagai tempat penempatan kerja. Silakan Bapak. Oke, Firda, silakan closing statement. Baik. Terima kasih kepada teman-teman PKN STAN dan panitia KLP Fest atas kesempatan untuk sharingnya. Semoga informasi yang kami berikan bisa membantu meyakinkan teman-teman PKN STAN dalam memilih instansi untuk bekerja nantinya. Ingat selalu ya teman-teman, kalau bersih nggak perlu risih. Kami tunggu ya di PPATK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Kakak yang telah memberikan closing statement, juga memaparkan informasi yang begitu luar biasa. Terima kasih atas jawabannya untuk menjawab Pertanyaan. rasa penasaran teman-teman. Betul serta sekali. keikutsertaan Bapak
dalam acara KLPFest 2022. Semoga informasi yang telah diberikan mampu bermanfaat untuk teman-teman semua supaya tidak galau lagi Bapak memilih penempatannya. Kami ucapkan terima kasih Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak. Iya, terima kasih sama-sama. Izin live ya. Baik, terima Bapak. kasih Bapak. Baik, dan tadi telah kita saksikan bersama pemaparan materi dari PPATK. Dan selanjutnya akan ada pemaparan materi dari pemerintah Kota Bogor tentunya setelah break berikut ini.